Apakah kita lagi benar-benar membangun generasi emas atau justru lagi membiayai para oligarki lewat piring anak-anak sekolah? Dan kita bakal bedah kenapa program MBG itu bisa jadi penyelamat ekonomi, tapi bisa juga jadi skandal korupsi terbesar di era ini. Yang mengatakan makan untuk anak-anak kita tidak penting, menurut saya bukan orang yang waras, bukan orang yang cinta tanah air. Saya tidak ragu-ragu, Prabowo Gibran tidak ragu-ragu. Kami akan memberi makan siang untuk anak-anak Indonesia. Kenapa harus makan bergizi gratis? Secara narasi latar belakangnya sebenarnya mulia ya. Untuk SDM unggul di 2045, Prabowo ingin mengurangi angka stunting dan mengentaskan angka kemiskinan dengan cara intervensi gizi secara langsung. Tapi secara politik ini adalah janji kampanye terbesar. Kalau program ini nggak jalan, kredibilitas pemerintah adalah taruhannya. Masalahnya muncul pas kita lihat kantong pemerintah. Pos anggaran 2025 itu sudah diketok. Dan di tahun pertamanya, di tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk MBG itu sebesar 71 triliun rupiah. Yang kemudian melonjak di tahun 2026 sebesar 335 triliun rupiah. Tapi ini yang bikin publik marah besar. Karena sebanyak 223,5 triliun itu diambil dari pos anggaran dana pendidikan. Total anggaran dana pendidikan kita di APBN 2026 itu sekitar 769 triliun rupiah. Kalau 223 triliun itu dipakai buat makan, artinya hampir 40% dana pendidikan itu dihabiskan buat urusan perut. Padahal fenomena di lapangan itu justru masih banyak keluhan soal infrastruktur sekolah yang memang masih butuh perhatian. Secara politik pemerintah memang lagi all in ya. Mereka mempertaruhkan kredibilitas fiskal demi memastikan 82 juta anak itu bisa makan siang setiap harinya. Logikanya gini, kalau duit pendidikan dipakai buat makan, terus yang bangun sekolahnya siapa? Apakah kita sedang menukar kualitas otak dengan isi perut? Padahal jelas ya, dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 itu mewajibkan 20% APBN untuk pendidikan. Para pengamat dan publik justru menilai ini adalah akrobat anggaran. Mereka menganggap pemerintah cuma main angka, supaya kelihatan taat konstitusi. Padahal, esensi dana pendidikan buat kualitas SDM itu malah tergerus dengan satu program ini. Dan pemerintah akhirnya menegaskan bahwa MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional yang dibentuk lewat Perpres nomor 83 tahun 2024. Anggarannya memang masuk dalam fungsi pendidikan, tapi pemerintah berargumen bahwa makan adalah bagian dari pendukung belajar mengajar. Dan fenomena yang terjadi sekarang adalah adanya ketegangan antara menjaga defisit anggaran di bawah 3% dengan ambisi ngasih 82 juta orang itu buat makan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling gelap. Kalau kalian pikir uang triliunan itu benar-benar murni buat ngasih gizi anak bangsa, itu terlalu naif. Ikuti uangnya dan kalian bakal nemu polanya. Siapa yang sebenarnya paling kenyang dari program ini? Yang katanya buat rakyat, ternyata jadi ladang basah buat lingkaran penguasa. Ada temuan di lapangan, kepemilikan dapur SPPG ini didominasi oleh orang-orang yang punya akses politik, elit-elit partai, dan juga kroni-kroni di daerah. Bahkan, ada anak dari wakil ketua DPRD di Sulawesi. Dia itu mengelola 41 dapur SPPG. Belum lagi keterlibatan institusi seperti Polri yang ikut memegang kendali dapur di berbagai wilayah. Pertanyaannya kan, sejak kapan gitu polisi itu ikut jadi ahli nutrisi? Secara politik ini bukan lagi soal gizi, tapi distribusi kue APBN ke kroni-kroni di daerah demi menjaga loyalitas politik. Dampaknya apa? Proyek yang dianggap sebagai lahan basah, maka kualitas bukan lagi jadi prioritas. Lalu kenapa banyak kasus keracunan massal yang meledak di berbagai daerah? Dari sekolah-sekolah di Jawa sampai ke pelosok Sumatera, anak-anak masuk rumah sakit karena makanannya tidak higienis atau bahan baku yang sudah basi. Ini yang bikin para pengamat itu meneriakkan kritik yang keras. Mereka bilang pemerintah sedang melakukan malpraktik kebijakan di tanah air terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia. Secara umum
Total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan yang ada di Indonesia. Kalau dana pendidikan triliunan rupiah itu digeser hanya untuk memperkaya lingkaran penguasa, maka ini bukan lagi investasi SDM. Ini adalah pencucian legal lewat piring anak-anak sekolah. Kita tidak sedang membangun generasi emas, tapi sedang membiayai dinasti politik dengan masa depan pendidikan kita sebagai jaminannya. Tapi biar objektif ya, apakah MBG ini ada keuntungan buat ekonomi kita? Jawabannya ada. Kita harus bedah potensi gila di balik angka triliunan ini. Kenapa pemerintah sampai nekat geser dana ke program ini? Jawabannya ada di satu istilah, yaitu market crash. Selama puluhan tahun, petani dan peternak kita itu sekarat. Bukan karena kita nggak bisa produksi, tapi karena kita nggak ada kepastian siapa yang beli. Harga tomat jatuh dibuang ke jalan. Susu sapi melimpah dibuang ke selokan. Karena industri itu lebih milih impor susu bubuk yang lebih murah. Nah, program makan bergizi gratis itu datang sebagai off-taker atau pembeli siaga. Dapur SPPG itu ibarat pabrik kecil yang butuh suplai bahan baku segar setiap harinya. Data menunjukkan bahwa satu dapur SPPG itu bisa belanja bahan baku sampai ratusan hingga miliaran rupiah per bulannya. Kalau uang ini benar-benar lari ke petani lokal, telur dari kandang sebelah, dan sayur dari ladang desa, maka yang terjadi adalah multiplier effect yang luar biasa. Uang APBN gak cuma numpang lewat ke kota besar, tapi berputar di desa, menghidupkan kembali perekonomian di desa. Itu impiannya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MPG bukanlah sekedar inisiatif pemenuhan nutrisi, melainkan strategi ekonomi fundamental untuk memicu pertumbuhan dari lapisan masyarakat paling bawah. Presiden Prabowo menilai MBG dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Bahwa MBG makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan secara teori, ini adalah revolusi logistik pangan yang bisa jadi motor pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan pemerintah. Kita melihat memang di banyak daerah berhasil bikin ekosistem mandiri. Tapi nggak sedikit juga yang malah jadi pintu masuk buat bahan pangan impor, karena produksi lokalnya nggak siap. Oke, kita sudah melihat semua kartu dibuka di atas meja. Kita bicara soal program yang menelan ratusan triliun rupiah, uang yang seharusnya jadi gaji guru, renovasi lab, dan beasiswa, tapi malah diparkir di piring yang dikelola oleh kroni-kroni. Kita harus jujur ya, secara makroekonomi, Indonesia sedang melakukan eksperimen yang sangat berbahaya. Kita sedang mempertaruhkan kualitas otak jangka panjang demi stabilitas perut jangka pendek. Kalau dalam 5 tahun angka stunting itu nggak turun drastis atau skor PISA kita nggak naik, maka program ini akan dicatat dalam sejarah sebagai program yang melakukan korupsi masa depan secara legal. Secara politik, Prabowo ingin ini jadi legacy besarnya. Seperti Lula da Silva di Brazil dengan Fome Zero, tapi perbedaannya di Brazil itu transparansinya gila-gilaan. Dan mereka butuh 11 tahun untuk sekitar 50 juta orang. Sementara di Indonesia, kita menargetkan 2 tahun untuk 82 juta orang. Bukan berarti gak mungkin ya, tapi ya apa iya dipaksain banget gitu. Kalau teknis dan evaluasinya seberantakan ini. Kalau pemerintah nggak segera audit total Badan Gizi Nasional, maka MBG cuma bakal jadi mesin pencetak uang baru yang bunganya bakal dibayar oleh anak-anak yang kita kasih makan hari ini. Ini disclaimer ya, gue nggak anti MPG, gue agak anti makan bergizi. Siapa sih yang nggak mau lihat anak bangsa kita sehat? Tapi kalau caranya seperti ini, dan membiarkan oligarki pesta pora di atas piring anak sekolah, gue rasa kita harus mulai tanya, siapa yang sebenarnya dikasih makan? Apakah rakyatnya atau kepentingan politiknya? Jadi apakah program makan bergizi gratis ini harus dihentikan? Jawabannya enggak, tapi perbaiki cara mainnya. Jangan sampai kita bangga punya anak-anak yang kenyang,
tapi mereka nggak punya sekolah yang layak buat belajar dan nggak punya guru yang cukup sejahtera untuk mengajar. Gua Anwar, dan kalau kalian punya pendapat, boleh komen di bawah.